Pak, sehat-sehat ya Pak. Semoga bisa mendampingi seorang Nikita Mirzani dan juga Ismail Marzuki atau Mail sampai ke persidangan Pak ya. Doa saya untuk Bapak, semoga Bapak sehat-sehat selalu. Ya Pak ya. Jadi di poin sebelumnya ada video lagi yang saya upload. Nah, di situ poinnya adalah tidak kenal dan tidak ada niat. Jadi poinnya adalah niat dan kenal. Baik, saya akan kupas Pak ya. Niat dan kenal. Baik Bapak ya. Terima kasih. Nah Pak, ini dia Pak. Poinnya tadi Bapak bilang tidak kenal. Baik Bapak, ini akan saya bacakan untuk Bapak disimak baik-baik ya. Kata kenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dalam kurung KBBI memiliki beberapa arti, yaitu titik dua, tahu, mengerti, teringat kembali, mempunyai rasa, atau pernah tahu. Ini ya Pak ya, ini adalah basic ya pengertian dari kata kenal. Ya, berarti kalau Bapak bilang tidak kenal, tinggal ditambahin tidak aja Pak. Tidak tahu, tidak mengerti, tidak teringat kembali, tidak mempunyai rasa, atau tidak pernah tahu. Itu ya Pak? Itu Pak. Nah, Bapak tahu nggak Nikita Mirzani itu pernah ya ketemu sama Dr. Reza dan suaminya Dr. Mufid dalam satu acara TV. Ya, jadi itu Nikita Mirzani itu ke rumahnya si Dr. Reza. Ya Pak, sampai Nikita Mirzani itu guling-guling, dimasakin steak, terus makan, ya joget-joget. Itu apa artinya Pak? Itu nggak kenal berarti. Bisa Bapak bilang nggak kenal, tapi Nikita Mirzani ke situ, Bapak tutup matanya, Bapak tutup mulutnya, jadi tidak ada interaksi. Mereka itu ya, tidak ada interaksi. Terus mata Nikita Mirzani juga nggak ngeliat wujud si Dr. Reza ini gimana, wujud si Dr. Mufid ini gimana. Baru Bapak bilang tidak kenal Pak. Makanya Bapak kalau mau mengeluarkan statement, Bapak harus lihat dulu. Aku rasa ya klien Bapak itu nggak jujur deh sama Bapak. Nggak menceritakan semua kronologi dari A sampai Z secara benar. Makanya Bapak nggak tahu. Tuh kan Pak. Kenapa Pak? Mau lihat buktinya? Iya, mau lihat buktinya. Sebelumnya Bapak udah baca kan tadi apa arti kata kenal? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bapak orang Indonesia kan? Bapak bukan orang Malaysia kan? Bapak bukan orang Malaysia kan? Bukan kan? Dalawa kayo ang sabuhay ko na Pilipino? Bukan juga kan? Bukan orang Filipin kan? Nah, jadi Bapak orang Indonesia ya. Jadi pedoman kita adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam mengartikan suatu kata gitu ya Pak ya. Paham ya Pak ya? Kalau Bapak nggak percaya, sebenarnya udah ada di reel saya sih Pak. Tapi kalau Bapak masih nggak percaya, saya putarkan lagi ya. Gitu. Cobain dagingnya. Wow, kalau tiap hari. Nah, gini ya Pak, maksudnya Bapak ini kan orang yang sekolah, orang yang punya title. Saya ini kan seorang babu yang cuman tamatan SMA aja, yang nggak punya ilmu apa-apa, yang nggak pinter ngomong, yang nggak, pokoknya saya ini jauh lah sama Bapak, jauh banget ya. Ibaratnya Bapak di langit ketujuh, saya di comberan Pak, di Paret ya. Ya, jadi ya Bapak mengeluarkan statement, berbicaralah sesuai dengan data dan fakta Pak. Ya, saya semua mengeluarkan data Pak. Ya, saya lihatkan kepada Bapak apa pengertian kata kenal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ya Bapak ya. Karena apa Pak? Karena di sini ya Bapak ini bisa diduga ya pembohongan publik ya, pembohongan publik. Paham nggak Pak? Dan pembodohan publik Pak. Ya, jejak digital itu tidak akan pernah hilang Pak. Ya, jadi Bapak janganlah Pak ngeluarin statement lain aja lah Pak yang gampang dan nggak bisa dipatahkan. Udah ya, jelas ya, biarkan netizen yang menjawab, biarkan netizen yang berpikir. Ya sayang ya, tapi kalau masih ada juga kontra, aku juga nggak tahu nih netizen ini harus digimanain ya. Ya, udah nggak tahu bilang lagi. Sayang, cukup buta mata tapi jangan buta hati. Ya.
Oke. Nah, tadi poin untuk yang bilang tidak kenal sudah terjawab ya. Sekarang poinnya adalah niat. Ini seru banget, yang niat ini seru banget. Nah, sekarang nggak ada lagi yang aku tutupin dari kalian. Ya, oke, udah saatnya semuanya. Pak, Bapak jangan marah sama saya, Pak. Saya kan cuman menanggapi aja, Pak, gitu. Saya juga orang awam, saya nggak ngerti, Pak. Gitu, di dunia-dunia artis gitu, di dunia-dunia influencer nggak ngerti. Saya cuma babu, Pak. Saya nggak ngerti. Yang gitu-gitu saya nggak ngerti, Pak. Oke, kalau untuk niat nih, ada beberapa pertanyaan yang akan saya layangkan kepada Bapak. Ya. Bapak tinggal jelasin aja ya, Pak, ya. Saya nggak ada mau giring apa-apa, saya tidak mau menggiring apa-apa. Saya cuma minta Bapak untuk menjawab. Yang pertama, ini itu diduga udah terstruktur banget, Pak. Iya, Bapak ya. Jadi 2M cash dan 2M itu ditransfer. Yang pertama adalah saya tanya sama Bapak, Bapak tahu nggak 2M transfer itu ditransfer ke developer rumah kreditnya itu, ya. Di Nava Park dengan nilai tadi 2 miliar, ya, rumah kredit sini kita Mirzani itu, ya. Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak? Saya mau tanya, 2M pertransferan itu ditransfer ke developer rumah kreditnya Nikita Mirzani, ya. Dan juga rumah itu atas nama Nikita Mirzani, Cong. Ngeri ya, Wak. Ngeri. Ya. Uang haram 2 miliar itu ditransfer, ya, untuk apa, DP rumah atau cicilan rumah, aku nggak tahu. Pokoknya 2M itu ditransfer ke rumah kreditnya yang di Nava Park itu, dan rumah itu atas nama Nikita Mirzani. Ya. Serem nggak? Yang mana Kak Panda? Mana buktinya? Nih, ya, rumah ini. Ini rumahnya. Rumah itu, ya, rumah itu loh, ya, yang dibuat untuk anak-anaknya supaya bisa memberikan kehidupan yang baru. Tentu bisa memberikan kehidupan baru untuk anak-anakmu dan juga kehidupan baru untukmu. Cuma beda tempat aja. Anak-anakmu di situ, nanti kau di rumah yang baru, gitu ya. Jahat mulut aku ya. Tapi kau lebih jahat. Ini belum seberapa mulutku. Nanti ada yang jahat. Nah, ini aku masih ala-ala orang-orang bijak gitu. Ngomongnya ala-ala berdasarkan fakta, berdasarkan ini. Masih berdasarkan fakta. Setiap yang aku ngomong itu berdasarkan fakta, semua fakta. Cuman ini lebih agak kalem gitu ya. Maksudnya orang-orang terpelajar gitu, ya. Nikita Mirzani Mawardi. Rumah dari uang panas. Nanti rumahnya juga bisa jadi panas, ya. Jadi seminggu sekali maintenance-nya adalah bawa itu pemadam kebakaran ke situ untuk semprot rumah kau, atau water cannon supaya adem. Dan juga nanti aku akan kasih vendor AC paling dingin, ya. Pokoknya bisa membekukan biji matamu dan kepala otakmu gitu. 1000 PK langsung. Jangan lupa di kamar mandi kau pasang AC juga, di halaman depan kau pasang AC juga, di teras kau pasang AC juga, di balkon juga kau pasang AC, ya. Karena itu rumah panas ntar, karena uangnya dari uang panas. Setelah Bapak, ya, oke. Jadi di video yang saya posting barusan ini, ya, video ini, poinnya adalah endorse, ya. Jadi poinnya endorse,
Ya, jadi Bapak diduga di sini mengatakan bahwa uang 4M itu adalah uang kesepakatan endorse antara kedua belah pihak ini, yaitu pihak Nikita Mirzani dan juga pihak Dr. Reza, ya. Dan yang melakukan komunikasi ini adalah seorang Ismail Marzuki atau Mail. Baik Bapak. Aku suka banget Pak kalau dikasih makanan seperti ini Pak. Apalagi yang renyah seperti ini. Terima kasih. Baik Bapak, inilah penjelasannya. Baik, yang pertama kali saya ingin nanya ke Bapak tahu nggak arti dari kata endorsement? Endorsement itu Bapak tahu nggak apa arti kata endorsement? Nah, endorsement itu dalam bahasa Inggris diartikan adalah pengesahan. Nah, jadi bahasa yang enak dipakai, yang enak dimengerti oleh masyarakat luas atau masyarakat awam adalah endorsement ini adalah sebuah perjanjian antara kedua belah pihak, baik itu individu dengan individu, ya, atau individu dengan kelompok, dan juga kelompok dan kelompok guna untuk mempromosikan suatu produk atau suatu jasa untuk menaikkan target pasar, ya, untuk menaikkan target pasar dan untuk menaikkan jumlah exposure dan juga untuk menaikkan jumlah insight kepada si jasa atau si produk ini. Itu ya Pak. Jadi Pak, ya, endorsement ini dengan kata lain adalah kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yang akan saling menguntungkan. Jadi kedua belah pihaknya akan diuntungkan, tidak ada yang dirugikan, ya Pak ya. Oke. Dan juga dalam kerjasama ini suka sama suka. Tidak bisa satu orang suka dan satu lagi yangnya tidak suka, maka perjanjian ini tidak bisa dilakukan Pak. Ya, gunanya perjanjian ini atau kerjasama ini adalah untuk menaikkan exposure, untuk menaikkan target pasar suatu produk atau suatu jasa yang dipromosikan. Itu ya Pak ya. Udah cukup paham nggak Pak? Udah cukup paham ya Pak ya? Oke. Dan sekarang juga saya tidak menyalahkan Bapak ya Pak. Oke, saya terima statement Bapak bahwa itu adalah endorsement, ya. Masalah 4 miliar itu nggak masalah, ya. Setiap influencer, setiap artis, orang-orang yang berpengaruh, ya, itu punya red card mereka masing-masing. Kenapa nggak 100 miliar? Kenapa nggak 200 miliar? Pertanyaannya, ya, kalau si orang tadi yang mau ngendorsin kita itu setuju, ya, atau sepakat dengan harga, ya why not, ya. Iya Pak ya, saya nggak menyalahin Bapak di sini. Oke, 4 miliar. Oke, ya, baik, saya terima sekali lagi bahwa itu adalah endorsement. Nah, biasanya nih Pak ya, bukan biasanya, pasti semuanya akan seperti ini. Kalau endorsement itu, ya, jadi dari pihaknya Nikita Mirzani yang diwakilkan oleh si Manil itu ke pihak Dr. Reza, pasti diskusinya atau komunikasinya dengan kata-kata yang baik, ya, dengan kata-kata yang baik, tidak ada kata-kata yang mengintimidasi, pasti baik dong, ya kan? Orang mau nerima uang, terus juga orang mau mau dipromosikan produknya, pasti baik-baik dong. Tidak mungkin nggak baik Pak, ya, pasti komunikasinya baik, ya, kata-katanya itu kata-kata yang baik. Setelah 200 meter, ya, belok sedikit tapi jalan gerbang. Nah, satu lagi Pak, ya, Bapak harus jawab nih, pokoknya semua pertanyaan saya Bapak harus jawab. Kalau Bapak nggak mau jawab juga nggak apa-apa, ya, nggak penting-penting banget, ya. Tapi juga ntar netizen juga bisa menilai, ya. Kalaupun ini endorsement Pak, apa produk atau jasa, ya, yang diberikan kepada seorang Nikita Mirzani dari Dr. Reza untuk di-endorse, itu poinnya Pak, ya. Apa produk atau jasa yang diberikan oleh Dr. Reza kepada Nikita Mirzani untuk di-endorsekan, berupa apa dia? Apakah disuruh posting feed, ataukah dia nyuruh spill produk, ataukah jadi brand ambassador, ataukah paid promote, apa Pak? Ya, apa? Saya sebagai orang yang mengikuti berita ini, saya mau tahu apa?
Jadi saya baru mengerti nih ya Pak ya, yang Bapak sebutkan endorsement itu mungkin regulasinya di tahun 2025 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin regulasi endorsement ini di tahun-tahun sebelumnya adalah orang mengendorse influencer atau artis itu untuk nge-branding produk atau jasa mereka gitu ya. Jadi ownernya senang dan yang dapat uang juga senang. Nah mungkin di tahun 2025 ini ya, orang yang di endorse itu untuk menjelek-jelekan produk si owner tadi ya. Berarti dia dibayar 4M itu untuk menjelek-jelekan produknya si Dr. Reza. Begitu ya Pak ya. Itu mungkin yang Bapak sebut endorsement ya. Endorsement versi Bapak ya, versi Bapak yang berkacamata ya. Oke, nggak apa-apa Pak, saya terima Pak. Tapi saya agak lucu aja Pak, endorsement sekarang itu mungkin udah dikasih produknya terus dijelek. Baik Pak. Ya, sekarang saya mau tanya ke Bapak, ini pertanyaan lanjutan untuk Bapak ya. Apakah ini cara orang berkomunikasi ya dalam suatu kerjasama yang disebut endorse? Sebentar saya bacakan Pak. Dok Mail jamin dia nggak akan keluar dari mulutnya nama Dr. Reza. Tapi kalau lewat dari 1 tahun nggak tahu ya dok. Tapi kalau oke dari sekarang selama 1 tahun, Mail jamin mulut dia kekunci. Dokter tahu kan KF Skin itu nggak akan dilepas sama dia sebelum masuk penjara dan lain-lain. Pokoknya kalau udah masuk postingan dia, dok itu atensi bertabur bintang karena akun dia itu disorot banget sama petinggi-petinggi. Serem banget. Jadi dia yang dimaksud ini adalah dia Nikita Mirzani ya sayang ya. Nggak ada yang aku tutupin lagi. Dia yang dimaksud sama si Mail ini adalah dia si Nikita Mirzani. Oke, aku bacain lagi dari yang pokoknya kalau udah masuk postingan dia, dok itu atensi bertabur bintang karena akun dia itu disorot banget sama petinggi-petinggi. Bintang yang mana? Petinggi yang mana? Terus Dr. Reza jawab, aku lagi diskusi sama suami ya, tapi kalau bisa ya tadi aku bilang Mail. Nah, terus di bawahnya 1 tahun nanti bilangin aku lagi Mail, tanda tanya dan emotion nangis. Ya. Nah, jadi kan tadi Mail ngomong tuh, Dok Mail jamin dia nggak akan keluar dari mulutnya nama Dr. Reza. Tapi kalau lewat dari 1 tahun nggak tahu ya dok. Tapi kalau oke dari sekarang selama 1 tahun, Mail jamin mulut dia, mulut si Nikita Mirzani kekunci. Nah terus Dr. Reza jawab, 1 tahun nanti bilangin aku lagi Mail. Kan kata Mail tadi kalau oke dari sekarang sampai 1 tahun si Nikita Mirzani nggak akan keluar dari mulutnya, kata-kata Dr. Reza kan. Nah si Dr. Reza ini bingung. Terus 1 tahun lagi bakal ngomongin dia lagi gitu, bakal keluar-keluar lagi tentang dia. Terus dia tanda tanya si Dr. Reza ini dengan emotion sedih. Jadi di sini itu serem banget pokoknya. Kok bisa ini? Terus pakai acara bilang lagi, "Hei Mail, sadar nggak kau?" Pakai bilang mau nego berapa dok? Pokoknya dia mau speak up hari ini. Nah sekarang ini yang diserang kan mental orang. Paham nggak? Mental orang yang diserang. Nah, mental orang yang diserang. Dan si Mail juga di sini nggak ngomong tuh. Dia cuma ngomong. Tapi kalau dari 1 tahun nggak tahu ya dok. Tapi kalau oke dari sekarang selama 1 tahun Mail jamin mulut dia kekunci. Kan? Terus dia bilang gini. Terus Mail jamin dia nggak akan keluar dari mulutnya nama Dr. Reza. Nama Dr. Reza. Jadi yang diserang di sini adalah personal, bukan produknya. Ya, bukan produknya. Nama Dr. Reza. Bukan produk Dr. Reza. Mampus. Hi, I'm home. Gimana? Lanjut nggak niche? Lanjut nggak? Atau besok aja? Aduh Niki, udahlah jangan banyak kali koar-koar ya.
Gue nggak pernah telepon-teleponan sama dia, gue nggak pernah ngontak-ngontakin dia. Kalau nggak pernah, oke, ini sekarang Mail yang berhubungan sama dia. Kalau nggak pernah, kenapa duit 2 miliar itu bisa masuk ke developer rumah kau itu atas nama Nikita Mirzani? Kenapa? Kenapa tidak ke rumah Mail aja? Kenapa harus ke rumah kau? Udahlah, aku mau malam mingguan ya, nggak usah ini. Besok lagi, ya. Itu aja sekarang intinya. Kenapa? Emang iya kau nggak menghubungi? Oke, kau nggak menghubungi, diterima alasannya. Oke, kau nggak ada kontak-kontakan sama Dokter Reza. Oke, tapi kenapa duit 2 miliar itu masuk ke developer rumah kau? Iya, kenapa? Kenapa masuk? Dan rumahnya atas nama Nikita Mirzani. Kenapa? Berarti diduga kau yang nyuruh dia untuk kau yang nyuruh Mail itu untuk transfer ke developer rumahmu yang kredit itu untuk membayar cicilannya atau ngebayar DP-nya, aku juga nggak tahu, diduga ya kan seperti itu nih, karena faktanya uang 2M itu masuk ke developer rumah itu, masuk